Latihan soal 9. 1. Dalam implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa salah satu OPD belum memiliki dokumentasi prosedur operasi standar atau SOP yang memadai. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh pengawas tersebut? A. Membuat SOP untuk OPD tersebut. B. Melaporkan OPD ke Inspektorat Daerah. C. Memberikan rekomendasi penyusunan SOP kepada pimpinan OPD. D. Mengabaikan temuan karena bukan tugasnya. E. Menghukum pimpinan OPD yang lalai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Memberikan rekomendasi penyusunan SOP kepada pimpinan OPD adalah tindakan yang paling tepat untuk memperbaiki implementasi SPIP. 2. Komponen SPIP yang berkaitan dengan upaya pimpinan instansi pemerintah dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien adalah A. Lingkungan pengendalian. B. Penilaian risiko. C. Kegiatan pengendalian. D. Informasi dan komunikasi. E. Pemantauan pengendalian intern. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kegiatan pengendalian adalah komponen SPIP yang secara langsung berkaitan dengan upaya memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi SPIP di suatu dinas. Ia menemukan bahwa dinas tersebut telah memiliki struktur organisasi yang jelas, namun belum ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Komponen SPIP manakah yang perlu diperbaiki berdasarkan temuan tersebut? A. Penilaian risiko. B. Lingkungan pengendalian. C. Kegiatan pengendalian. D. Informasi dan komunikasi. E. Pemantauan pengendalian intern. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etika, kompetensi pegawai, filosofi dan gaya manajemen, cara pimpinan melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan SDM. Temuan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam lingkungan pengendalian. 4. Dalam melakukan evaluasi SPIP, seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa sebuah OPD telah melakukan penilaian risiko, namun belum mengintegrasikannya ke dalam perencanaan kegiatan. Langkah apa yang paling tepat diambil oleh pengawas tersebut? A. Menghentikan seluruh kegiatan OPD. B. Memberikan sanksi kepada pimpinan OPD. C. Merekomendasikan pelatihan manajemen risiko. D. Mengabaikan temuan karena penilaian risiko sudah dilakukan. E. Merekomendasikan integrasi hasil penilaian risiko ke dalam perencanaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang paling tepat adalah merekomendasikan integrasi hasil penilaian risiko ke dalam perencanaan. Ini akan memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pengendalian internal. 5. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedang mengevaluasi implementasi SPIP di sebuah badan daerah. Ia menemukan bahwa badan tersebut telah memiliki sistem informasi yang baik, namun komunikasi antar bagian masih lemah. Apa rekomendasi yang paling tepat diberikan? A. Mengganti seluruh sistem informasi. B. Meningkatkan anggaran untuk teknologi informasi. C. Mengadakan pelatihan komunikasi efektif antar bagian. D. Mengurangi jumlah bagian dalam badan tersebut. E. Menerapkan sistem reward and punishment. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meningkatkan komunikasi antar bagian melalui pelatihan komunikasi efektif adalah langkah yang paling tepat untuk memperbaiki komponen informasi dan komunikasi dalam SPIP tanpa mengganggu sistem informasi yang sudah baik. 6. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tidak selaras dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Membatalkan RKPD yang telah disusun. B. Mengabaikan ketidakselarasan tersebut. C.
Merekomendasikan revisi RKPD agar selaras dengan RPJMD. D. Menghukum penyusun RKPD. E. Merevisi RPJMD agar sesuai dengan RKPD. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merekomendasikan revisi RKPD agar selaras dengan RPJMD adalah tindakan yang paling tepat karena RKPD harus mengacu pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. 7. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, terjadi keterlambatan yang signifikan. Analisis menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar SKPD terkait. Langkah apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan sanksi kepada semua SKPD yang terlibat. B. Menghentikan program pembangunan infrastruktur. C. Merekomendasikan pembentukan tim koordinasi lintas SKPD. D. Mengalihkan seluruh tanggung jawab ke satu SKPD. E. Mengabaikan keterlambatan karena dianggap wajar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membentuk tim koordinasi lintas SKPD adalah langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. 8. Dalam evaluasi program pembangunan, seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa beberapa indikator kinerja yang ditetapkan tidak smart atau spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound. Apa yang sebaiknya direkomendasikan? A. Menghapus semua indikator kinerja. B. Mengabaikan temuan karena tidak penting. C. Merevisi indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART. D. Mengganti seluruh tim penyusun indikator kinerja. E. Menambah jumlah indikator kinerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merevisi indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan evaluasi program pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan terukur. 9. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedang melakukan pemantauan pengendalian intern di Dinas Pendidikan. Ia menemukan bahwa hasil pemantauan sebelumnya tidak ditindaklanjuti dengan baik. Apa tindakan yang paling tepat? A. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan. B. Mengabaikan temuan karena sudah lama. C. Merekomendasikan penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret. D. Melakukan pemantauan ulang tanpa membahas temuan sebelumnya. E. Melaporkan Dinas Pendidikan ke Gubernur. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merekomendasikan penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan hasil pemantauan ditindaklanjuti dengan baik, sekaligus memperbaiki sistem pengendalian intern di Dinas Pendidikan. 10. Dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan ekonomi daerah, seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa realisasi anggaran hanya mencapai 60% dari target, namun output kegiatan telah mencapai 90%. Apa kesimpulan yang paling tepat dari temuan ini? A. Program berjalan tidak efektif. B. Program berjalan sangat efisien. C. Terjadi markup dalam pelaporan output. D. Anggaran yang ditetapkan terlalu besar. E. Output yang dilaporkan tidak akurat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa temuan ini menunjukkan bahwa program berjalan sangat efisien, karena dengan realisasi anggaran yang lebih rendah atau 60% output kegiatan dapat mencapai 90% dari target. 11. Seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa dalam implementasi SPIP di suatu OPD, komponen penilaian risiko telah dilakukan dengan baik, namun tidak ada tindak lanjut untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi. Apa rekomendasi yang paling tepat? A. Menghentikan proses penilaian risiko. B. Mengabaikan hasil penilaian risiko. C. Merekomendasikan penyusunan dan implementasi rencana mitigasi risiko. D. Memberikan sanksi kepada tim penilai risiko. E. Melakukan penilaian risiko ulang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merekomendasikan penyusunan dan implementasi rencana mitigasi risiko adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan hasil penilaian risiko dimanfaatkan secara efektif dalam pengendalian internal.
12. Dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa proses musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa tidak melibatkan kelompok perempuan dan difabel. Apa rekomendasi yang paling tepat? A. Membatalkan hasil musrenbang desa. B. Mengabaikan temuan karena tidak signifikan. C. Merekomendasikan pelaksanaan musrenbang ulang dengan melibatkan semua elemen masyarakat. D. Memberikan sanksi kepada aparatur desa. E. Menghapus mekanisme musrenbang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merekomendasikan pelaksanaan musrenbang ulang dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan difabel, adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. 13. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sedang mengevaluasi implementasi SPIP di Dinas Kesehatan. Ia menemukan bahwa dinas tersebut telah memiliki SOP yang lengkap, namun banyak pegawai yang tidak memahami dan tidak menerapkannya. Apa tindakan yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Menghapus seluruh SOP yang ada. B. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak menerapkan SOP. C. Merekomendasikan sosialisasi dan pelatihan SOP secara berkala. D. Mengabaikan temuan karena SOP sudah lengkap. E. Mengganti seluruh pegawai dengan yang baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merekomendasikan sosialisasi dan pelatihan SOP secara berkala adalah langkah yang paling efektif untuk memastikan pemahaman dan penerapan SOP oleh seluruh pegawai, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi SPIP. 14. Dalam evaluasi program pembangunan infrastruktur, seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menemukan bahwa beberapa proyek mengalami pembengkakan biaya hingga 30% dari anggaran awal. Apa langkah yang paling tepat diambil? A. Menghentikan seluruh proyek infrastruktur. B. Mengabaikan pembengkakan biaya karena dianggap wajar. C. Merekomendasikan audit khusus terhadap proyek-proyek tersebut. D. Memberikan sanksi kepada seluruh kontraktor. E. Merevisi anggaran tanpa investigasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merekomendasikan audit khusus terhadap proyek-proyek yang mengalami pembengkakan biaya adalah langkah yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Latihan soal 10. 1. Dalam mekanisme pengaduan masyarakat, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama harus memastikan kerahasiaan identitas pelapor. Langkah apa yang paling efektif untuk menjaga kerahasiaan tersebut? A. Menyimpan data pelapor di komputer pribadi. B. Menggunakan sistem pengkodean untuk setiap laporan. C. Membatasi akses data hanya pada pejabat tertentu. D. Menghapus semua catatan terkait identitas pelapor. E. Menyebarkan informasi pelapor ke berbagai unit kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan sistem pengkodean untuk setiap laporan adalah cara paling efektif untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Metode ini memungkinkan pelacakan laporan tanpa mengungkapkan identitas asli pelapor, menjamin keamanan informasi sensitif. 2. Seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama sedang melakukan investigasi atas pengaduan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan. Teknik investigasi apa yang paling tepat digunakan untuk mengumpulkan bukti tanpa mengganggu operasional harian dinas? A. Penggeledahan mendadak. B. Interogasi semua pegawai. C. Analisis dokumen keuangan. D. Pemasangan kamera tersembunyi. E. Penyamaran sebagai pegawai baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis dokumen keuangan merupakan teknik investigasi yang paling tepat dalam kasus ini. Metode ini memungkinkan pengumpulan bukti secara sistematis tanpa mengganggu operasional harian dinas, serta meminimalkan risiko perusakan atau penghilangan bukti. 3. Dalam proses tindak lanjut pengaduan, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menemukan bahwa pengaduan tersebut tidak berdasar. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan pengaduan tersebut. B. Memberikan sanksi kepada pelapor. C. Membuat laporan pembatalan investigasi. D.
Melanjutkan investigasi untuk memastikan. E. Membuat laporan hasil investigasi dan rekomendasi penutupan kasus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membuat laporan hasil investigasi dan rekomendasi penutupan kasus adalah tindakan paling tepat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaduan telah ditindaklanjuti dengan serius, meskipun hasilnya tidak berdasar, serta memberikan transparansi dalam proses penanganan pengaduan. 4. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama sedang menyusun laporan hasil pengawasan. Apa komponen paling kritis yang harus ada dalam laporan tersebut? A. Daftar pegawai yang diwawancarai. B. Foto-foto lokasi pengawasan. C. Temuan, analisis, dan rekomendasi. D. Jadwal kegiatan pengawasan. E. Biaya yang dikeluarkan selama pengawasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa temuan, analisis, dan rekomendasi merupakan komponen paling kritis dalam laporan hasil pengawasan. Komponen ini memberikan gambaran lengkap tentang situasi yang ditemukan, interpretasi data, serta saran tindakan perbaikan yang diperlukan. 5. Dalam melakukan analisis temuan, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menemukan pola ketidaksesuaian dalam pengadaan barang di beberapa SKPD. Pendekatan analisis apa yang paling tepat untuk mengidentifikasi akar masalah? A. Analisis SWOT. B. Analisis Pareto. C. Analisis Fishbone. D. Analisis regresi. E. Analisis Porter's Five Forces. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis Fishbone atau diagram sebab akibat, adalah pendekatan paling tepat untuk mengidentifikasi akar masalah dalam kasus ini. Metode ini memungkinkan pengawas untuk memetakan berbagai faktor potensial yang berkontribusi pada ketidaksesuaian, membantu dalam identifikasi akar masalah secara sistematis. 6. Seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama, menerima pengaduan melalui sistem whistleblowing online. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam mekanisme pengaduan? A. Melakukan investigasi lapangan. B. Mempublikasikan pengaduan ke media. C. Melakukan verifikasi awal terhadap pengaduan. D. Meneruskan pengaduan ke pimpinan tertinggi. E. Mengabaikan pengaduan jika tidak ada bukti. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan verifikasi awal terhadap pengaduan adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan kredibilitas pengaduan, kelengkapan informasi, dan menentukan tindak lanjut yang tepat sebelum memulai investigasi lebih lanjut. 7. Dalam proses investigasi, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menemukan bukti yang bertentangan dengan kesaksian saksi kunci. Apa tindakan paling tepat yang harus diambil? A. Mengabaikan bukti yang bertentangan. B. Menghentikan investigasi. C. Melakukan cross-check dan investigasi lebih lanjut. D. Mempercayai kesaksian saksi kunci. E. Membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan cross-check dan investigasi lebih lanjut adalah tindakan paling tepat. Hal ini memungkinkan pengawas untuk mengklarifikasi perbedaan antara bukti dan kesaksian, serta mengumpulkan informasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk membuat kesimpulan yang akurat. 8. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama, diminta untuk membuat rekomendasi berdasarkan temuan pengawasan. Apa kriteria utama yang harus dipenuhi dalam membuat rekomendasi yang efektif? A. Rekomendasi harus kompleks dan detail. B. Rekomendasi harus mudah diimplementasikan dan terukur. C. Rekomendasi harus fokus pada hukuman. D. Rekomendasi harus bersifat umum. E. Rekomendasi harus menghindari perubahan sistem. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rekomendasi yang efektif harus mudah diimplementasikan dan terukur. Hal ini memastikan bahwa tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan efisien dan dampaknya dapat dievaluasi secara objektif, meningkatkan kemungkinan perbaikan yang nyata dalam sistem pemerintahan. 9. Dalam melakukan tindak lanjut pengaduan,
Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menemukan indikasi keterlibatan pejabat tinggi. Langkah apa yang paling tepat diambil? A. Menghentikan investigasi. B. Melaporkan temuan ke media massa. C. Melanjutkan investigasi dan melaporkan temuan ke pihak berwenang. D. Mengabaikan temuan tersebut. E. Memperingatkan pejabat yang terlibat secara informal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melanjutkan investigasi dan melaporkan temuan ke pihak berwenang adalah langkah paling tepat. Hal ini menjamin integritas proses investigasi, mematuhi prosedur hukum, dan memastikan bahwa temuan ditangani oleh otoritas yang kompeten tanpa memandang status atau posisi individu yang terlibat. 10. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama sedang menyusun laporan hasil pengawasan yang mengandung informasi sensitif. Metode penyajian data apa yang paling tepat untuk memastikan kerahasiaan namun tetap informatif? A. Menyajikan semua data mentah. B. Menggunakan kode dan agregasi data. C. Menghilangkan semua nama dan identitas. D. Membuat laporan verbal tanpa dokumen tertulis. E. Menyimpan laporan tanpa didistribusikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan kode dan agregasi data adalah metode paling tepat. Cara ini memungkinkan penyajian informasi penting secara anonim, melindungi identitas individu atau entitas tertentu, namun tetap memberikan gambaran komprehensif tentang temuan pengawasan. 11. Dalam proses investigasi pengaduan masyarakat, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menemukan bahwa sistem pengadaan barang pemerintah daerah rentan terhadap manipulasi. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti seluruh staf pengadaan. B. Menutup sistem pengadaan sementara. C. Mengimplementasikan sistem e-procurement dengan audit trail. D. Membatasi jumlah vendor yang dapat berpartisipasi. E. Memperpanjang proses pengadaan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa implementasi sistem e-procurement dengan audit trail adalah pendekatan paling efektif. Sistem ini meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi korupsi, dan memungkinkan pelacakan setiap tahap proses pengadaan, sehingga memudahkan deteksi dan pencegahan manipulasi. 12. Seorang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama, diminta untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Metode analisis apa yang paling tepat digunakan? A. Analisis biaya manfaat. B. Analisis SWOT. C. Analisis regresi linear. D. Analisis dampak regulasi. E. Analisis stakeholder dan outcome mapping. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis stakeholder dan outcome mapping adalah metode paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Metode ini memungkinkan pengawas untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, mengukur perubahan yang terjadi, dan menilai sejauh mana program mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. 13. Dalam menyusun rekomendasi hasil pengawasan, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menemukan bahwa beberapa rekomendasi terdahulu belum ditindaklanjuti. Apa pendekatan terbaik untuk meningkatkan tingkat implementasi rekomendasi? A. Memberikan sanksi kepada SKPD yang tidak menindaklanjuti. B. Melaporkan ke media massa. C. Mengabaikan rekomendasi lama dan fokus pada yang baru. D. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi. E. Mengurangi jumlah rekomendasi di masa depan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menyusun sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi adalah pendekatan terbaik. Sistem ini memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi rekomendasi, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan efektivitas rekomendasi. 14. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menemukan pola kecurangan dalam laporan keuangan beberapa SKPD. Teknik analisis data apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi anomali serupa di SKPD lain? A. Analisis tren. B. Analisis varians. C.
Benford's Law Analysis. D. Analisis rasio keuangan. E. Analisis korelasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Benford's Law Analysis adalah teknik paling efektif untuk mengidentifikasi anomali dalam data keuangan. Metode ini dapat mendeteksi penyimpangan dari distribusi digit yang diharapkan dalam set data keuangan yang besar, membantu mengungkap kemungkinan manipulasi atau kecurangan dalam laporan keuangan. 15. Dalam proses tindak lanjut pengaduan, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau ahli pertama menghadapi dilema etis ketika temuan investigasi berpotensi merugikan reputasi institusi. Apa tindakan paling etis yang harus diambil? A. Memodifikasi temuan untuk melindungi reputasi institusi. B. Menunda publikasi temuan hingga situasi lebih kondusif. C. Melaporkan temuan secara objektif disertai rekomendasi perbaikan. D. Menyerahkan kasus ke pihak lain untuk menghindari konflik. E. Mengabaikan temuan yang berpotensi kontroversial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melaporkan temuan secara objektif disertai rekomendasi perbaikan adalah tindakan paling etis. Pendekatan ini menjaga integritas proses pengawasan, memenuhi tanggung jawab profesional, dan memberikan kesempatan bagi institusi untuk melakukan perbaikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Latihan soal 11. 1. Dalam upaya meningkatkan koordinasi internal, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah atau PPUPD, ahli pertama Anita mengusulkan pembentukan tim lintas bidang. Apa manfaat utama dari pendekatan ini? A. Mengurangi beban kerja individual. B. Meningkatkan akuntabilitas personal. C. Mempercepat proses pengambilan keputusan. D. Memfasilitasi pertukaran informasi dan keahlian. E. Mengurangi kompleksitas struktur organisasi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembentukan tim lintas bidang merupakan strategi koordinasi internal yang efektif. Manfaat utamanya adalah memfasilitasi pertukaran informasi dan keahlian antar bidang, yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara keseluruhan. 2. PPUPD ahli pertama Budi sedang menyusun laporan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Aspek apa yang paling krusial untuk dimasukkan dalam laporan tersebut? A. Rincian anggaran koordinasi. B. Jadwal pertemuan rutin. C. Temuan-temuan yang saling melengkapi. D. Daftar hadir peserta koordinasi. E. Biodata pejabat yang terlibat. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam koordinasi dengan lembaga pengawasan lainnya seperti BPK, aspek yang paling krusial adalah temuan-temuan yang saling melengkapi. Hal ini memungkinkan tindak lanjut yang lebih komprehensif dan menghindari duplikasi kerja. 3. PPUPD ahli pertama Citra menemukan ketidaksesuaian antara hasil pengawasannya dengan temuan inspektorat daerah. Langkah terbaik yang harus diambil Citra adalah A. Mengabaikan temuan inspektorat daerah. B. Melakukan verifikasi bersama dan analisis perbedaan. C. Melaporkan inspektorat daerah ke pimpinan. D. Mengganti hasil temuannya sendiri. E. Meminta inspektorat daerah untuk merevisi laporannya. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika terjadi perbedaan temuan, langkah terbaik adalah melakukan verifikasi bersama dan analisis perbedaan. Ini merupakan bentuk tindak lanjut hasil koordinasi yang konstruktif dan dapat meningkatkan akurasi pengawasan. 4. Dalam rangka pengembangan metode pengawasan, PPUPD ahli pertama Dian mengusulkan penerapan pendekatan risk-based auditing. Apa keuntungan utama dari metode ini? A. Mengurangi jumlah sampel audit. B. Meningkatkan kecepatan audit. C. Fokus pada area berisiko tinggi. D. Mengurangi biaya audit. E. Meningkatkan popularitas auditor. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama dari risk-based auditing adalah fokus pada area berisiko tinggi. Metode ini memungkinkan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih efektif dan efisien pada aspek-aspek yang memiliki risiko signifikan. 5. PPUPD ahli pertama Eko mengusulkan penggunaan drone untuk pengawasan infrastruktur daerah. Apa tantangan potensial dalam implementasi inovasi ini? A.
Biaya perawatan yang tinggi. B. Masalah privasi dan regulasi. C. Keterbatasan jangkauan terbang. D. Kesulitan interpretasi data. E. Resistensi dari petugas lapangan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan drone dalam pengawasan merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang inovatif. Namun, tantangan utama adalah masalah privasi dan regulasi, mengingat penggunaan drone di ruang publik memiliki implikasi hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan. 6. PPUPD ahli pertama Fani sedang mengevaluasi efektivitas sistem whistleblowing online yang baru diterapkan. Indikator apa yang paling relevan untuk menilai keberhasilan sistem ini? A. Jumlah laporan yang diterima. B. Kecepatan respon terhadap laporan. C. Jumlah kasus yang terselesaikan. D. Tingkat kepuasan pengguna sistem. E. Penghematan anggaran pengawasan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam mengevaluasi sistem whistleblowing, indikator yang paling relevan adalah jumlah kasus yang terselesaikan. Ini menunjukkan efektivitas sistem dalam menghasilkan tindak lanjut konkret dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. 7. PPUPD ahli pertama Gina menemukan bahwa beberapa SKPD kesulitan memahami rekomendasi hasil pengawasan. Inovasi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Memperpanjang laporan pengawasan. B. Menggunakan bahasa yang lebih teknis. C. Membuat dashboard visualisasi temuan. D. Mengurangi frekuensi pengawasan. E. Menghilangkan rekomendasi dari laporan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membuat dashboard visualisasi temuan merupakan inovasi yang tepat untuk memudahkan pemahaman rekomendasi. Visualisasi data dapat menyajikan informasi kompleks secara lebih mudah dicerna, meningkatkan efektivitas komunikasi hasil pengawasan. 8. Dalam upaya koordinasi internal, PPUPD ahli pertama Hadi mengusulkan penerapan metode Agile dalam tim pengawasan. Apa manfaat utama dari pendekatan ini? A. Mengurangi jumlah pertemuan tim. B. Meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas tim. C. Menghilangkan kebutuhan dokumentasi. D. Memperpanjang siklus pengawasan. E. Mengurangi interaksi dengan audite. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penerapan metode Agile dalam tim pengawasan dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas tim. Ini memungkinkan tim untuk merespon perubahan dengan cepat dan meningkatkan efisiensi proses pengawasan. 9. PPUPD ahli pertama Indah sedang menyusun MOU koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Aspek apa yang paling penting untuk diatur dalam MOU tersebut? A. Pembagian anggaran operasional. B. Jadwal rotasi pegawai. C. Mekanisme pertukaran informasi dan data. D. Penentuan lokasi kantor bersama. E. Standarisasi seragam petugas. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam MOU koordinasi dengan KPK, aspek yang paling penting untuk diatur adalah mekanisme pertukaran informasi dan data. Ini krusial untuk memastikan sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. 10. PPUPD ahli pertama Joko mengusulkan penggunaan blockchain untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa. Apa tantangan utama dalam implementasi teknologi ini? A. Kurangnya regulasi yang mendukung. B. Biaya implementasi yang tinggi. C. Resistensi dari pihak vendor. D. Keterbatasan bandwidth internet. E. Kesulitan integrasi dengan sistem lama. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tantangan utama dalam implementasi blockchain untuk pengadaan barang dan jasa adalah kesulitan integrasi dengan sistem lama. Ini memerlukan perubahan signifikan pada infrastruktur IT dan proses bisnis yang ada. 11. Dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP PPUPD ahli pertama Karina menemukan overlap pengawasan. Apa solusi terbaik untuk masalah ini? A. Menghentikan pengawasan oleh salah satu pihak. B. Membagi wilayah pengawasan secara geografis. C. Menyusun rencana pengawasan terintegrasi. D. Menggabungkan kedua lembaga pengawasan. E. Membatasi ruang lingkup pengawasan masing-masing.
Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa solusi terbaik untuk mengatasi overlap pengawasan adalah menyusun rencana pengawasan terintegrasi. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik, menghindari duplikasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pengawasan. 12. PPUPD Ahli Pertama Lutfi sedang mengevaluasi efektivitas tindak lanjut hasil koordinasi dengan Ombudsman. Indikator apa yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan tindak lanjut tersebut? A. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan. B. Kecepatan penyelesaian laporan. C. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. D. Jumlah pertemuan koordinasi yang dilakukan. E. Penurunan jumlah pengaduan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan tindak lanjut koordinasi dengan Ombudsman adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Ini mencerminkan dampak nyata dari perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil koordinasi. 13. Dalam upaya pengembangan metode pengawasan, PPUPD Ahli Pertama Mira mengusulkan penerapan continuous auditing. Apa keunggulan utama dari metode ini? A. Mengurangi jumlah auditor yang diperlukan. B. Mendeteksi penyimpangan secara real time. C. Menghilangkan kebutuhan audit lapangan. D. Memperpanjang siklus audit. E. Mengurangi interaksi dengan audite. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama dari continuous auditing adalah kemampuannya untuk mendeteksi penyimpangan secara real time. Ini memungkinkan tindakan korektif yang lebih cepat dan pencegahan kerugian yang lebih efektif. 14. PPUPD Ahli Pertama Nando sedang mengevaluasi best practice pengawasan dari negara lain untuk diadopsi. Faktor apa yang paling penting dipertimbangkan dalam proses adopsi tersebut? A. Popularitas praktik di negara asalnya. B. Kesesuaian dengan konteks lokal dan regulasi yang berlaku. C. Biaya implementasi yang rendah. D. Kecepatan implementasi. E. Dukungan dari lembaga internasional. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam mengadopsi best practice pengawasan dari negara lain, faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kesesuaian dengan konteks lokal dan regulasi yang berlaku. Ini memastikan bahwa praktik tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. 15. PPUPD Ahli Pertama Olivia mengusulkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk analisis data pengawasan. Apa risiko potensial yang perlu diantisipasi dalam penerapan teknologi ini? A. Overreliance pada hasil analisis AI. B. Peningkatan biaya operasional. C. Resistensi dari pegawai senior. D. Kesulitan dalam pemeliharaan perangkat keras. E. Keterbatasan akses internet di daerah terpencil. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa risiko potensial yang perlu diantisipasi dalam penerapan AI untuk analisis data pengawasan adalah overreliance pada hasil analisis AI. Penting untuk tetap melibatkan penilaian manusia dan memahami keterbatasan teknologi dalam interpretasi kontekstual.